Nah, ini pertanyaannya kita jawab. Apa yang dimaksud dengan madhab? Zaman Rasulullah SAW, beliau diutus untuk menerangkan ajaran Islam. Ya. Diberikan bekal oleh Allah supaya dengan ajaran Islam itu bisa baik, kembali kepada asalnya. Diturunkan satu Al-Quran, wahyu yang langsung turun dari Allah. Yang kedua, diberikan kemampuan untuk menafsirkan dan menjelaskan kandungan Quran itu. Disebut dengan hadis atau sunnah. Jelas sampai sini? Jadi tugas Nabi menyampaikan Quran. Penyampaian ajarannya ini disebut dengan sunnah. Karena itu setiap umatnya wajib untuk beribadah sesuai dengan Quran dan sunnah. Tidak mungkin ngambil yang lain. Ya, tidak mungkin ngambil yang lain. Karena Nabi hanya ditugaskan dua hal ini. Ya. Diturunkan Quran, minta disampaikan. Kemudian yang kedua, dijelaskan. Penjelasannya disebut dengan sunnah. Dalam semua aspek kehidupan. Dalam semua aspek kehidupan. Saya percepat. Ketika Nabi mengajarkan Al-Quran dan sunnah, yang menerima para sahabat. Ya. Disebut sahabat ada beberapa syarat, umumnya 3. 1, hidup semasa dengan Nabi. Semasa dengan Nabi, sezaman. Yang kedua, melihat Nabi. Melihat Nabi. Yang ketiga, beriman pada Nabi sampai wafat, sampai meninggal. Ya. Kalau keluar dari 3 syarat ini, maka tidak disebut sebagai sahabat. Para sahabat menerima Al-Quran dan sunnah, itu jarang sedikit yang menulis. Jarang yang menulis, tidak ada yang mengkodifikasikan kecuali 1-2 orang saja. Paling menulis di batu, di pelepah kurma dan sebagainya. Kebanyakan menghafal. Masya Allah. Orang Arab itu keistimewaannya itu kuat sekali ingatannya. Karena itu mereka hafal Quran walaupun tidak menulis. Hafal Qurannya, Masya Allah. Dan hafal di dalam kepalanya. Karena hafalan terbagi 2 ya. Ada hafal di luar kepala, ada hafal di dalam kepala. Ini hafal dalam jiwanya. Saking hafalnya, Masya Allah, salatnya luar biasa. Utsman bin Affan, Pak. Utsman bin Affan. Beliau orang sibuk, pebisnis, selalu merantau keluar masuk Madinah. Tapi dalam sibuknya, jangan tanya wajibnya. Sunnahnya nggak ketinggalan. Tahajudnya khatam Quran. Tahajudnya khatam Quran. Umar bin Khattab gak mau kalah. Sehari semalam 4 kali khatam Quran. 2 kali siang, 2 kali malam. Kita ada di mana? Sesibuk apa? Sesibuk apa? Sibuk nggak sempat hafal Quran, Masya Allah. Cita-cita paling tinggi masuk surga, surganya Firdaus bersama Nabi. Baca Quran susah. Sini. Kemudian sahabat Nabi SAW meninggal dunia. Sahabat mulai mengajarkan ajaran Nabi kepada para tabi'in. Ya, para tabi'in. Generasi setelah sahabat. Nah, zaman tabi'in ini, kemudian juga ke tabi'ut tabi'in, metode hafalan, ya, itu sudah mulai bertambah dengan catatan. Mulai dicatat. Ya. Karena maaf, sahabat saat Nabi meninggal mulai menyebar. Ya, Ali bin Abi Thalib ke Kufah, Mu'adz bin Jabal kemudian ke Yaman. Ya, ada yang kemudian sampai Sa'ad bin Abi Waqqas ke Nusantara, abad ke-7, ya, ke wilayah Barus, 414 km dari kota Medan. Karena sahabat ini menyebar, ya, Muawiyah bin Abi Sufyan sampai melakukan perjalanan sampai ke wilayah Afrika, ya, Afrika Utara dengan tukang cukurnya Nabi. Tukang cukurnya Nabi itu wafatnya di Libya, ya. Ada kuburannya di situ. Kemudian Muawiyah, Amr bin As, ya, melakukan perjalanan. Muawiyah bin Abi Sufyan juga kemudian ada masjidnya di Syria, ya. Artinya keluar wilayah Hijaz, menyebar. Saya teruskan. Kemudian ada sebagian lagi ke wilayah Persia. Persia bukan Arab, Irak, Iran itu bukan Arab, ya. Ada yang ke Irak, ada yang ke macam-macam. Ada yang selanjutnya dari mulai ke Yaman, Hadramaut, Mu'adz bin Jabal sampai dengan ke Asia, ada yang ke Asia. Nah, karena negara-negara ini bukan bagian dari negara Arab, sudah menyebar, maka maaf, satu pemahaman terhadap Islamnya nggak sama dengan generasi sebelumnya. Kekuatan hafalannya berbeda. Maka cara mereka belajar dari sahabat untuk menguatkan hafalan dan meyakinkan ditambah dengan catatan. Mulailah mengkodifikasikan ajaran-ajaran Nabi. Jelas sampai di sini? Pelan-pelan. Nah, generasi yang belajar langsung dari para sahabat, tabi'in dan dari tabi'ut tabi'in, langsung belajar dari mereka, kemudian menghimpun, itu dibatasi sampai dengan tahun 200 Hijrah. Sampai tahun 200 Hijrah, ya. Jadi generasi emas itu yang menghimpun langsung murni dari sumbernya sampai tahun 200 Hijrah. Itulah yang dikenal dengan ulama salafus saleh. Ya. Salafus saleh. Di antara salafus saleh itu yang paling bersinar, yang ingatannya sangat kuat, kemampuan nalarnya tajam, hebat dalam merumuskan, ada 4 orang ulama. 4 ulama. Siapa mereka? Saya percepat. 1 diantaranya Abu Hanifah, ya. An-Nu'man bin Bashir, yang lahir tahun 80 Hijrah, wafat tahun 150 Hijrah, ya. Beliau berada
di daerah Irak, ya, di Irak. Kemudian Malik bin Anas, ya, lahir tahun 93 Hijrah, wafat tahun 179 Hijrah. Itu tinggal sampai meninggalnya di Madinah terus. Di Madinah, tidak pernah keluar. Ini ahli hadis, ya. Kemudian ada Muhammad bin Idris, kakeknya yang ke-9 namanya Asy-Syafi'i, dikenal dengan Imam Asy-Syafi'i, lahirnya tahun 150 Hijrah. Abu Hanifah meninggal, yang ini lahir Ahmad bin Hanbal, muridnya Asy-Syafi'i, tahun 164 Hijrah, wafat 241 Hijriah. Nah, Bapak Ibu sekalian, keempat ulama inilah yang kemudian menghimpun, sekali lagi, menghimpun semua ajaran-ajaran Nabi yang disampaikan pada para sahabat, termasuk juga kepada para tabi'in, ditulis oleh mereka di kitab-kitabnya. Nah, ini yang paling penting. Ajaran yang dihimpun dari Nabi itu ada dua sifat. Ada dua sifat. Satu, yang sifatnya satu jenis. Jadi dalilnya satu, contohnya satu. Dalilnya satu, contohnya satu. Tidak ada beda, tidak ada ragam. Kalau yang seperti ini, maka kita tidak boleh menyimpang. Tidak boleh menyimpang, tidak usah kreatif. Artinya apa? Kalau Nabi memberikan satu dasar, satu jenis, satu ragam, dalilnya satu, contohnya satu, itu artinya semua orang, semua umatnya dianggap mampu menunaikannya dengan baik. Ya. Kalau menyimpang itu yang dimaksud dengan bid'ah, mengada-ngadakan sendiri, nggak ada dalil, nggak ada contohnya. Jelas sampai sini? Yang kedua, ini yang paling penting, dan di sini sering memunculkan perbedaan pendapat, tapi ada sesuatu yang tidak wajar, berselisih pada yang tidak diketahui, itu yang nggak wajar. Beragam, jenisnya beragam, ragam jenis. Biasanya kalau seperti ini, Nabi dalilnya tidak hanya satu, contohnya pun beragam. Itu ditunjukkan untuk kemudahan umatnya dalam menunaikan ibadah. Karena umatnya dipandang tidak mungkin melakukan itu kecuali dengan beberapa alternatif. Contoh, Sunan Abu Dawud, nomor hadis 838, dari Wa'il bin Hujr. Dengan yang kedua, nomor hadis 840 dari Abu Hurairah. Ini persoalan tentang, maaf, posisi tangan dan lutut atau kaki saat akan sujud. Maaf, kalau akan sujud itu tangan duluan atau lutut duluan? Bapak Ibu sekalian, kedua-duanya sebetulnya ada di hadis Nabi. Dan uniknya di kitab yang sama. Di kitab yang sama, bedanya 2 nomor. Di Al-Bukhari nggak ada, di Muslim nggak ada, yang ada di Abu Dawud ini. Yang pakai lutut itu adanya di Abu Dawud nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujr. Di awal-awal masa sholat, dilihat oleh Wa'il, Nabi selalu turun dengan lututnya dulu, baru kedua telapak tangannya. Jelas sampai sini? Diambillah pendapat itu oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, menulis beliau buku sifat sholat Nabi. Silahkan lihat ya, dalam uraian beliau memilih untuk menggunakan lutut. Kemudian yang menggunakan telapak tangan itu sama, di kitab yang sama, beda 2 nomor. Yang meriwayatkan Abu Hurairah, di akhir masa kehidupan Nabi, beliau selalu sholat mendahulukan kedua telapak tangannya. Maaf kalau sudah agak sepuh-sepuh itu biasanya kan persoalan ya di kaki ya. Bapak Ibu lebih tahu lah ya. Turun kedua telapak tangan duluan ya. Karena itu Abu Hurairah melihat, diriwayatkan kepada kita, dirangkum oleh Abu Dawud. Muncul Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mempopulerkan riwayat ini karena khawatir orang menganggap hanya boleh pakai lutut saja. Dipilih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani riwayat yang kedua. Jadi Anda yang pakai Al-Albani misalnya, bacanya dari situ, lihatnya dari situ, dan judul bukunya sama, Sifat Sholat Nabi. Cuma memilih riwayat yang kedua tanpa menyalahkan riwayat yang pertama, karena dua-duanya dalilnya ada. Jadi yang pakai telapak tangan boleh, pakai lutut boleh, yang salah yang kepala duluan. Nah, maka dalam hal demikian, itu ragam boleh memilih, tapi ada ikatannya, diikat muqayyadun bid dalil, bil adillah. Dalilnya ada, contohnya ada, lakukan. Nggak ada dalil, nggak boleh. Jelas sampai sini? Nah, kedua ini dirangkum oleh 4 bintang ulama ini, dikumpulkan semuanya. Nah, kumpulan semuanya ini, baik yang satu jenis ataupun ragam jenis, disebut dengan manhaj. Manhaj. Ya. Nah, kalau kita memilih salah satu, misal, saya mau pilih pakai lutut saja, karena kan nggak mungkin dua-duanya. Baik ya? Atau saya pakai telapak tangan saja. Pilihan kita itu disebut dengan madhab. Singkatan dari madzhaba ilaihi. Satu yang dipilih untuk memudahkan ibadah.